Hai, nama saya Nur Fajar Syafina binti Lawaru dengan nomor matriks BE22110339. Hari ini saya akan menerangkan tentang sebab-musabab kebangkitan pribumi Indian terhadap kuasa asing di New England. Pada mulanya, Malaysia pertama yang tinggal di Amerika adalah suku asli pribumi Amerika yang dipanggil Indian. Mereka telah tinggal di sana lebih dari 15 hingga 20 ribu tahun. Tetapi pada abad ke-15, penjajah kulit putih di bawah Christopher Columbus datang ke Amerika. Sejak itu berlaku persengketaan antara India Amerika dan penentang baru di Eropa. Oleh itu, penduduk asing berjuang untuk tanah jajahan mereka, manakala pendatang baru juga menentang hal yang sama. Pergaulan antara dua kumpulan ini berterusan sehingga abad ke-19. Terdapat banyak perlakuan yang tidak sama rata yang terjadi antara penduduk pribumi yang mengakibatkan penduduk pribumi Indian melakukan penentangan terhadap kuasa asing yang datang ke New England. Sebab pertama kebangkitannya pribumi India terhadap kuasa asing di New England adalah penyebaran agama Kristen di kalangan masyarakat pribumi India. Seperti yang kita ketahui, agama adalah elemen terpenting dalam kehidupan manusia. Kaum Puritan menganggap bahwa agama adalah penting karena agama mampu membentuk kepribadian diri seseorang. Puritan merupakan golongan agama yang berasal daripada agama Kristen Protestan. Golongan Puritan ingin mengubah gaya hidup dan pegangan agama pribumi India di New England. Mereka melihat bahwa pribumi Indian sebagai golongan yang hidup tidak bertamadun. Hal ini menyebabkan golongan pribumi Puritan mulai mendidik pribumi Indian. Penduduk pribumi Indian tidak senang dengan ajaran Kristen tersebut. Hal ini karena pribumi Indian merasa bahwa ajaran agama Kristen menghalang mereka daripada bekerja setiap hari, karena terdapat satu hari di mana dalam agama Kristen ia dibenarkan hanya untuk berdoa dan menyembah kepada Tuhan sahaja. Golongan Puritan membantah ajaran agama tersebut dan mereka juga masih berpegang teguh kepada kepercayaan roh dan sekat. Sebab kedua adalah tanah golongan orang pribumi Indian dicerobohi oleh golongan Puritan. Pada tahun 1621, Gemini pertama itu William Belbert telah mendapatkan genaran tanah dari Majelis New England yang merupakan pewaris syarikat Pelmet yang memiliki hak piagam ke atas dari Plymouth. Sistem politik yang mengalami kekacauan telah mendorong golongan Puritan untuk berimigrasi. Kemasukan golongan Puritan ini diketuai oleh William Barfoot. Beliau telah membawa masuk aliran pemikiran baru di mana golongan ini memperjuangkan kesedaran kebebasan mutlak. Pada peringkat awal, golongan pribumi Indian telah mendapatkan layanan yang baik daripada golongan Puritan. Golongan Puritan mulai mencerobohi tanah di New England. Hal ini dikatakan demikian karena terdapat banyak tanah kosong yang belum diusahakan. Orang Puritan beranggapan bahwa golongan pribumi Indian tidak mampu untuk mengusahakan tanah-tanah tersebut. Oleh itu, kemasukan orang Puritan ke New England telah mendorong kerajaan England untuk memerokah tanah di kawasan ini dan mengambil alih hak pemilikan tanah daripada golongan pribumi. Sebab ketiga adalah berlakunya penindasan sosial terhadap pribumi Indian. Kebijaksanaan rasial dan kelas yang diperkenalkan oleh pemerintahan Malaysia telah mencipta jurang antara berbagai dan kelas masyarakat Indian. Diskriminasi terhadap kelompok tertentu, terutama dalam aspek pendidikan dan pekerjaan, menimbulkan rasa ketidakpuasan hati dan menyatukan masyarakat Indian dalam tuntut bersama untuk keadilan sosial. Kerajaan British mendiskriminasi masyarakat Indian dalam perkhidmatan awam. Kerajaan British menghalang pengambilan masyarakat Indian dalam perkhidmatan awam dengan mengadakan pemeriksaan awam untuk perkhidmatan awam dalam bentuk sukatan pelajar Britain. Hal ini telah melahirkan rasa tidak puas hati golongan masyarakat Indian yang terpelajar dan berhak bekerja di perkhidmatan awam. Penilaian sosial ini telah membawa kepada tindakan-tindakan protes dan mogok yang dilancarkan oleh masyarakat India di New England, membuktikan keberanian mereka untuk menentang penjajahan. Dan sebab terakhir adalah pembunuhan ketua Court. Konflik yang berlaku antara kedua pihak ini telah menyebabkan perdagangan Belanda terganggu. Sebagai pendatang baru yang ke New England yang baru mulai mencoba perdagangan di kawasan tersebut. Peristiwa yang berlaku ini juga sering disebut sebagai sikap tidak bertolak ansur yang antara pihak Picard dan juga pihak yang lain. Pihak Picard mulai bangkit menentang pihak Belanda apabila ketua mereka yaitu Wapping telah dibunuh oleh Belanda. Sebab pembunuhan Wapping berlaku adalah Wapping telah membunuh musuh mereka yang berada di dalam wilayah Belanda. Sebagai pemilihan tanah dan wilayah kawasan tersebut, Belanda beranggapan bahwa Wapping telah menimbulkan kekacauan. Kemarahan Belanda telah mengakibatkan pembunuhan tersebut berlaku. Secara kesimpulannya, kebangkitan pribumi Indian terhadap kuasa asing di New England merangkumi pemahaman bahwa kebangkitan ini merupakan cara suku-suku Indian menentang tekanan, penindasan, dan transformasi yang dibawa oleh kolonisasi Eropa. Kebangkitan orang asli Indian menunjukkan semangat mereka untuk menentang perubahan yang dibawa oleh
penguasa luar, tetapi ia juga menunjukkan cabaran besar yang dihadapi oleh orang asli dalam mempertahankan warisan dan cara hidup tradisional mereka. Oleh hal dengan demikian, penuntut hak-hak suku Indian akhirnya berhasil dan mereka dapat menjalankan kehidupan seharian mereka dengan hak ini tanpa ada penindasan maupun paksaan daripada penjajah luar. Sekian, terima kasih.